Isu sportivitas di tengah kompetisi Asia. Tuduhan bahwa timnas Indonesia U17 dan Australia bermain aman dalam kualifikasi Piala Asia U17 memicu kontroversi di kalangan penggemar sepak bola. Tuduhan ini mengisyaratkan bahwa kedua tim tidak bermain maksimal demi menghindari lawan berat di babak selanjutnya. Meski AFC telah memberikan pernyataan resmi bahwa tidak ada pelanggaran atau indikasi permainan curang, perdebatan mengenai sportivitas dan strategi pragmatis sudah terlanjur meluas. Publik kini dihadapkan pada dua sisi argumen. Di satu sisi, strategi seperti ini dianggap wajar dan bagian dari taktik kompetisi. Namun di sisi lain, ada ekspektasi bahwa setiap tim harus bermain dengan semangat juang penuh, terutama ketika membawa nama negara. Apakah bermain aman merupakan langkah yang bisa dibenarkan? Ataukah itu bentuk pragmatisme yang melanggar esensi sportivitas? Artikel ini akan membedah kontroversi ini secara kritis dan mencari solusi yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi sepak bola Indonesia. Strategi atau pelanggaran sportivitas? Kontroversi bermain aman? Taktik cerdas atau pengkhianatan sportivitas? Sepak bola di level internasional bukan hanya soal teknik di lapangan, tapi juga soal strategi dan manajemen risiko. Dalam kompetisi panjang seperti kualifikasi Piala Asia, tim sering dihadapkan pada dilema, bermain maksimal di setiap pertandingan atau mengatur intensitas agar bisa tampil prima di babak selanjutnya. Dengan tuntutan fisik dan mental yang berat, mengatur tempo permainan dianggap sebagai taktik sah. Namun, di mata publik, setiap pertandingan seharusnya menjadi ajang pembuktian totalitas dan sportivitas. Ketika timnas Indonesia U17 dan Australia dituduh tidak bermain maksimal, muncul persepsi bahwa kedua tim lebih memilih strategi aman untuk menghindari risiko daripada bertanding dengan penuh semangat juang. Kesan ini memicu kekecewaan karena penonton berharap melihat tim nasional berkompetisi tanpa kompromi terhadap nilai sportivitas. Di satu sisi, strategi adalah bagian tak terpisahkan dari sepak bola modern. Namun di sisi lain, terlalu fokus pada hasil jangka pendek bisa merusak integritas kompetisi dan mentalitas pemain muda. Jika sejak usia muda pemain terbiasa mengutamakan hasil instan dengan cara pragmatis, mereka akan kesulitan berkembang di level profesional, di mana mentalitas juang dan sportivitas sangat dibutuhkan. AFC akhirnya memberikan pernyataan resmi bahwa tidak ada pelanggaran atau indikasi permainan tidak sportif dalam pertandingan tersebut. Dengan demikian, secara formal, timnas Indonesia U17 dan Australia tidak bisa dikategorikan melakukan pelanggaran. Namun, pernyataan ini tidak serta-merta menghapus keraguan dan kekecewaan publik. Kepercayaan publik adalah elemen penting dalam pengembangan sepak bola nasional. Meski AFC telah menegaskan bahwa semua prosedur dan regulasi diikuti dengan benar, narasi yang berkembang di media dan opini masyarakat tetap memiliki dampak signifikan. Stigma bahwa tim nasional bermain tidak maksimal bisa menurunkan moral tim dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap program pembinaan. Selain itu, PSSI dan manajemen timnas harus lebih transparan dalam mengkomunikasikan strategi tim kepada publik. Jika tim memang memiliki alasan strategis dalam mengambil pendekatan tertentu, komunikasi yang baik akan membantu mengurangi kesalahpahaman dan menjaga dukungan publik tetap utuh. Tantangan mental dan pengembangan karakter pemain muda. Sebagai bagian dari proses pembinaan, timnas U17 harus lebih dari sekadar memenangkan pertandingan. Mereka harus belajar tentang pentingnya sportivitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Kompetisi di usia muda adalah momen penting untuk membentuk karakter dan mentalitas pemain, yang akan menjadi modal berharga ketika mereka beranjak ke level senior. Jika pemain muda terbiasa dengan pola pikir pragmatis, seperti bermain aman demi hasil instan, maka jangka panjangnya akan merugikan perkembangan mereka. Mereka mungkin akan kesulitan ketika menghadapi situasi sulit di pertandingan-pertandingan besar, di mana keberanian dan integritas lebih penting daripada sekadar taktik. Di sisi lain, pelatih dan manajemen harus tetap realistis dalam menilai kapasitas tim.
Setiap keputusan taktis harus didasarkan pada kondisi tim dan lawan. Namun, yang terpenting adalah memastikan bahwa pemain tetap bermain dengan penuh semangat dan menghargai setiap kesempatan untuk bertanding dengan maksimal. Mengembalikan kepercayaan dan membangun budaya kompetisi sehat. Kontroversi ini menjadi pengingat bagi PSSI dan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan sepak bola Indonesia bahwa integritas dan sportivitas harus menjadi prioritas utama. Kemenangan dan prestasi memang penting, tetapi tanpa mentalitas juara dan budaya kompetisi yang sehat, hasil instan tidak akan bertahan lama. Dalam jangka panjang, PSSI perlu fokus membangun sistem pembinaan usia dini yang menekankan pentingnya sportivitas dan kerja keras. Program-program pembinaan harus mengajarkan pemain muda untuk berjuang hingga peluit akhir, terlepas dari kondisi pertandingan. Jika Indonesia ingin menjadi kekuatan sepak bola Asia, budaya sportivitas dan mentalitas juang harus tertanam sejak dini. Selain itu, media dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan tim. Kritik memang diperlukan, tetapi dukungan yang konstruktif akan membantu pemain dan pelatih berkembang lebih baik. Sepak bola adalah tentang perjalanan panjang menuju prestasi, dan kita semua harus bersama-sama membangun lingkungan yang mendukung perkembangan tersebut. Penutup, belajar dari kontroversi untuk masa depan yang lebih baik. Kontroversi seputar tuduhan bermain aman ini bukan sekadar persoalan teknis atau strategi, tetapi juga tentang integritas dan nilai-nilai dasar dalam sepak bola. Meski AFC telah menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran, pelajaran penting yang bisa diambil adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara strategi dan sportivitas. Timnas U17 Indonesia harus menjadikan kontroversi ini sebagai bahan evaluasi dan motivasi untuk tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan mendatang. Mereka harus menunjukkan bahwa strategi dan semangat pantang menyerah bisa berjalan beriringan. Selain itu, PSSI harus memastikan bahwa setiap keputusan dan strategi yang diambil selalu mendukung pengembangan jangka panjang. Kedepan, kita berharap Indonesia tidak hanya dikenal karena prestasi di lapangan, tetapi juga karena sportivitas dan integritas yang dijunjung tinggi. Dengan semangat dan kerja keras, Garuda Muda bisa menjadi contoh inspiratif bagi sepak bola Asia dan dunia. Mari kita terus dukung tim nasional dengan harapan dan keyakinan bahwa sepak bola Indonesia bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik. Garuda di dadaku, semangat juang di hatiku. Bersama kita bangun sepak bola Indonesia yang bermartabat dan penuh prestasi.